Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dari Al-Quran yang artinya orang-orang kafir. Isi lengkapnya ayat 1-6 mengandung makna dan keutamaan. Dalam surat Al-Kafirun juga terdapat beberapa keutamaan. Salah satunya bisa mendapatkan pahala seperti khatam dalam membaca Al-Quran, berisikan penutupan tauhid ibadah dan berlepas dari kesyirikan serta perbedaan besar antara Islam dan syirik. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Sebutan surat Al-Kafirun merujuk pada ayat permulaan surat ini, yakni kata Al-Kafirun. Sesuai dengan namanya, surat Al-Kafirun mengisahkan tentang orang-orang kafir pada masa Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Al-Kafirun karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kaum kafir bahwa perbuatan jahat mereka akan mendapatkan pembalasan. Kaum kafir Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari menghina, menyiksa, dan menghabisi nyawa sebagian kaum muslim dengan bengis dan sadis. Semua itu sama sekali tidak memalingkan keimanan umat Islam. Justru semakin hari pengikut Nabi bertambah. Bahkan dua orang terkemuka Quraisy, Hamzah dan Umar, telah memeluk agama Islam. Ibarat menjincang air, apa yang mereka lakukan sia-sia. Kali ini kaum kafir Quraisy mencari jalan lain dengan cara menawarkan beberapa hal kepada Nabi dan berharap beliau mau mengikuti permintaan mereka menghentikan dakwah Islam. Dan ketika sore itu, ketika matahari baru saja terbenam, para tokoh Quraisy berkumpul di Ka'bah. Di antaranya ada Utbah, Saibah, Abu Sufyan, Al-Nadr, Abu Jahal, Jam'ah, dan lain sebagainya. Mereka bermaksud untuk berunding dengan Rasulullah SAW, perihal agama baru yang dibawa beliau. Salah satu di antara mereka menyuruh untuk memanggil Nabi. Mendapat undangan tersebut, Rasulullah bergegas menemui mereka. Beliau mengira bahwa bangsa Quraisy telah menerima risalah Islam, dan sesampainya di sana, Rasulullah langsung duduk bergabung dengan mereka. Lalu salah satu dari mereka mulai berbicara, "Hai Muhammad, selama ini belum pernah ada bangsa Arab yang selancang dirimu. Kamu telah menghina nenek moyang, mencela agama, melecehkan tuhan-tuhan, membuyarkan angan-angan, dan memecah belah persatuan. Tidak ada hal yang paling berbahaya kecuali yang kamu bawa itu. Jika kamu melakukannya karena harta, kami akan mengumpulkan seluruh kekayaan kami agar kamu jadi orang paling kaya. Dan jika kamu melakukannya karena mencari kehormatan, akan kami angkat kamu sebagai pemimpin. Atau jika kamu melakukannya demi kekuasaan, akan kami angkat kamu menjadi raja. Dan jika apa yang kamu alami adalah sebab jin yang tidak bisa kamu usir, kami akan mencarikan tabib untukmu dan membiayai pengobatan sampai kamu sembuh." Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Apa yang kalian katakan? Aku tidak mencari kekayaan, kehormatan, maupun kekuasaan. Allah mengutusku sebagai Rasul, memberikanku kitab untuk menyampaikan kabar gembira pada kalian. Maka aku akan menyampaikan dan memberikan nasihat pada kalian. Jika kalian menerima, kalian beruntung dunia akhirat. Dan jika kalian menolaknya, aku akan bersabar sampai Allah menetapkan persoalan di antara kalian." Mendengar jawaban Rasulullah, para tokoh Quraisy itu mendesak beliau dengan berbagai permintaan tidak logis untuk membuktikan kebenarannya. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW agar Allah menggeser gunung dan meluaskan negeri mereka, mengalirkan air melimpah seperti di Syam, menghidupkan Qusay bin Kilab, nenek moyang mereka, untuk menanyakan perihal agama baru yang dibawanya. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang meminta Nabi supaya membuatkan tangga ke langit, menaiki tangga itu dan melihat beliau bersama para malaikat yang membenarkannya di langit. Nabi juga diminta agar Allah membuatkannya istana yang megah, memberi emas dan perak agar mereka dapat melihat kelebihan Nabi, sebab di mata mereka Nabi hanyalah seorang pedagang di pasar. Rasulullah Muhammad SAW menjawab semua permintaan dengan jawaban yang sama sebagaimana di awal, bahwa beliau diutus bukan untuk hal itu. Namun Nabi Muhammad SAW diutus untuk memberikan peringatan dan kabar gembira sesuai dengan pedoman Al-Quran, dan terserah pada mereka mau menerima atau tidak. Lalu mereka meminta agar Allah segera menurunkan azab. Nabi pun menjawab, "Jika Allah berkehendak, hal itu pasti terjadi." Setelah perundingan selesai, Rasulullah SAW pulang dengan perasaan sedih sebab perkataan para tokoh Quraisy tersebut
mereka juga menantang tidak akan beriman pada Nabi. Padahal Rasulullah sangat memperhatikan mereka untuk memeluk agama Islam. Perundingan di atas membuat kaum kafir Quraisy semakin kesal. Semua tawaran mereka ditolak dan tidak dapat menggoyahkan dakwah Islam sedikit pun. Selain merasa gagal, mereka juga merasa kalah argumen dengan jawaban Rasulullah. Namun mereka tidak kehilangan cara. Setelah mengiming-iming harta dan tahta tidak berhasil, kali ini mereka memilih jalan tengah dengan cara mengadakan kompromi dengan Nabi. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang bertawaf di Ka'bah, tiba-tiba 4 orang berkemuka Quraisy menghentikan beliau. Mereka adalah Aswad bin Muthalib, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il. Keempatnya berbicara saling bergantian pada Nabi. "Hai Muhammad, kami akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga menyembah apa yang kami sembah. Dengan begitu, kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Jika apa yang kamu sembah lebih baik dari sembahan kami, maka kami akan mengambil kebaikan itu. Dan begitu juga dengan dirimu. Jika apa yang kamu sembah lebih baik daripada sembahanmu, maka kamu pun juga harus mengambil bagian darinya." Pada dasarnya, kaum kafir Quraisy tidak menyatakan secara jelas tentang kebatilan agama Nabi. Mereka hanya ragu dan masih terpaut erat dengan agama nenek moyang mereka. Karenanya, mereka mengira bahwa dengan mengatakan hal demikian, mereka telah melakukan kebenaran. Akan tetapi, dugaan mereka melesat. Setelah mereka selesai mengungkapkan keinginannya pada Nabi, Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang pertama, katakanlah, hai orang-orang kafir. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menyembah atau menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Yang keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mendengar jawaban Nabi, mereka sangat kebingungan dan berpikir keras untuk itu. Akhirnya kaum kafir Quraisy berinisiatif untuk menanyakan tentang Nabi pada bangsa Yahudi. Wallahu alam. Surat Al-Kafirun yang terdiri atas 6 ayat diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Surat yang menempati urutan turun ke-18 ini, menurut Al-Wahidi dan At-Tabari, dilatari turunnya oleh ajakan sejumlah pemuka kaum kafir Mekah kepada Nabi untuk bertukar sembahan selama 1 tahun. Tujuannya adalah agar kedua pihak sama-sama pernah merasakan penyembahan terhadap Tuhan pihak lainnya. Dalam pandangan kaum kafir, tidak peduli Tuhan siapakah yang benar, pertukaran tersebut akan memberi kesempatan bagi tiap pihak untuk setidaknya pernah merasakan berada di jalan yang benar. Al-Wahidi 1412 Hijriah atau 467 Masehi. Terlepas dari kualitas sanad riwayat ini, sesungguhnya surat ini berisi penegasan kepada kaum kafir bahwa Nabi tidak setuju untuk membersamai mereka dalam kekufuran, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang. Islam yang dibawa oleh Nabi tidak memberi ruang bagi kesyirikan. Al-Kafirun dengan wawu penanda rofa pada bagian akhirnya adalah kata yang paling lazim digunakan sebagai nama bagi surat yang menempati urutan ke-109 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Nama ini digunakan baik oleh Mushaf Al-Quran standar Indonesia maupun sejumlah Mushaf Al-Quran dari luar negeri seperti Libya, Maroko, Tunisia, Mesir, dan Saudi Arabia. Banyak kitab tafsir juga menggunakan nama tersebut. Namun beberapa kitab tafsir dan ilmu qiraat seperti Al-Kashaf dan Hirs Al-Almani menamai surah ini dengan label Al-Kafirin dengan ya penanda jar pada bagian akhirnya. Meskipun banyak digunakan, baik Al-Kafirun maupun Al-Kafirin bukanlah nama yang secara spesifik diberikan oleh Nabi dan para sahabat. Pada masa Nabi dan para sahabat, surah ini dikenal dengan sebutan surat Qul ya ayyuhal kafirun sesuai dengan bunyi ayat pertamanya. Nama ini pula yang dipilih oleh sejumlah ulama dalam karyanya seperti Al-Bukhari dalam As-Sahih, As-Sahawi dalam Jamal Al-Qura, dan Al-Khazin dalam Lubat At-Ta'wil. Riwayat yang menyebut surat ini dengan nama Qul ya ayyuhal kafirun antara lain riwayat Muslim hadis nomor 726. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad dalam sunnah qobliyah subuh. Riwayat At-Tirmizi hadis nomor 2895. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Muhammad SAW
bertanya kepada salah seorang sahabatnya, "Wahai Fulan, sudahkah engkau menikah?" Ia menjawab, "Belum, wahai Rasulullah. Aku tidak punya apa-apa sebagai mahar. Bukankah engkau hafal Qul Huwallahu Ahad?" Tanya Rasulullah. "Iya," jawabnya. "Surah ini setara dengan sepertiga Al-Quran." "Bukankah engkau juga hafal surat Iza Ja'a Nasrullah wal Fath?" Tanya Rasulullah. "Iya," jawabnya. "Surah ini setara dengan seperempat Al-Quran." "Dan bukankah engkau juga hafal surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun?" Tanya beliau. "Iya," jawabnya. "Surah ini juga setara dengan seperempat Al-Quran." "Bukankah engkau pun hafal surat Iza Zulzilati?" Tanya beliau. "Iya," jawabnya. "Surah ini pun setara dengan seperempat Al-Quran." Menikahlah, menikahlah, pesan Rasulullah. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hasan riwayat An-Nasai, hadis nomor 992. Ibnu Umar pun berkata, "Aku sudah 20 kali dengan sesama memperhatikan Rasulullah membaca surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad pada sholat sunnah ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh." Riwayat-riwayat ini secara nyata menjelaskan bahwa Nabi menamai surat ini dengan surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Nama itu pula yang populer pada masa Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, Qul Ya Ayyuhal Kafirun itulah yang merupakan nama yang bersifat tauqifi bagi surat ini. Adapun penamaannya dengan Al-Kafirun atau Al-Kafirin, daripada disebut sebagai hasil ijtihad belaka, agaknya lebih tepat dianggap sebagai upaya penyederhanaan terhadap nama tauqifi di atas. Dibandingkan Qul Ya Ayyuhal Kafirun, kata Al-Kafirun atau Al-Kafirin yang hanya terdiri atas satu kata tentu lebih ringkas untuk menjadi nama dan lebih sesuai dengan pola nama surah-surah lainnya. Selain nama-nama di atas, surah ini juga mendapat sejumlah sebutan lain dari para ulama. Sebutan-sebutan ini bersifat ijtihadi dan digunakan dalam lingkup yang lebih terbatas, sehingga tidak menggapai popularitas yang sama dengan nama-nama sebelumnya. Di antara sebutan-sebutan lain bagi surat Al-Kafirun adalah surat Al-Muqassisah. Secara literal, kata Al-Muqassisah berarti penyembuh atau pembebas. Ada 3 surat yang mendapat sebutan ini, yaitu At-Taubah, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Ibnu Ashur 1984 nomor 579. Ketiga surah ini diyakini sebagai pembebas siapa saja yang mengimani kandungannya dari kemunafikan dan kesyirikan. Tidak ada dalil dari Nabi yang mengukuhkan penyebutan surat ini dengan nama tersebut. Ulama yang dianggap sebagai penggagas nama ini adalah Zurarah bin Abu Aufa dan Abu Amr bin Ala Asyuti, halaman 655. Surat Al-Ikhlas. Kata ikhlas merupakan masdar dari kata kerja transitif yang artinya memurnikan atau mengkhususkan atau menjadikan sesuatu sampai ke tujuannya. Ada 2 surat yang mendapat sebutan Al-Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun mendapat sebutan demikian karena isinya berfokus pada pemurnian penghambaan dan keberagamaan. Sebagaimana fokus surat Qul Huwallahu Ahad adalah pemurnian tauhid. Dengan demikian, orang yang mengimani dan mengamalkan kandungan kedua surat ini akan terbebas dari kesyirikan dan kemunafikan. Surat Al-Ibadah atau Al-Mu'abadah. Kata ibadah merupakan bentuk masdar yang artinya berkisar pada menghamba, menyembah, tunduk, dan merendahkan diri. As-Sakawi adalah salah satu pakar yang menyematkan sebutan ini pada surat Al-Kafirun. Pendapat tersebut kemudian dikutip oleh Asyuti dan Al-Alusi. As-Sakawi tidak menjelaskan latar belakang munculnya sebutan tersebut. Namun dapat diperkirakan bahwa sebutan ini muncul karena surat Al-Kafirun yang berisi arahan Allah agar Rasulullah menolak dengan tegas ide kaum kafir untuk saling bertukar tuan sementara waktu, atau karena adanya perulangan kata yang terderivasi dari akar kata ibadah sebanyak 8 kali. Menurut Sulaiman Al-Jamal dan Nawawi Al-Bantani, surah ini juga menyandang sebutan Al-Mu'abadah, diambil dari akar kata yang sama. Kata Al-Mu'abadah berarti saling bertukar sembahan. Sulaiman Al-Jamal dan Nawawi Al-Bantani pun tidak menjelaskan latar belakang munculnya sebutan Al-Mu'abadah. Namun, dapat diperkirakan bahwa sebutan ini berkaitan dengan sebab turunnya surat Al-Kafirun, yaitu ajakan kaum kafir kepada Nabi Muhammad untuk saling bertukar tuan. Surat Al-Munabizah. Kata Al-Munabizah berarti pelempar pembuang atau penolak. Ar-Razi adalah mufasir yang mengemukakan sebutan ini bagi surat Al-Kafirun.
namun ia tidak menjelaskan sebab kemunculannya. Namun, agaknya sebutan ini ada kaitannya dengan kandungan utama surat Al-Kafirun, yaitu penolakan tegas terhadap ajakan kaum kafir di atas. Surat Ad-Din. Kata Adin berarti agama. Al-Fairuzabadi adalah pakar yang memberikan sebutan ini pada surat Al-Kafirun. Nama ini diadopsi dari kata yang sama terletak di akhir surah. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa surat Al-Kafirun berbagai sebutan Al-Muqassisah dengan surat Al-Ikhlas dan At-Taubah, serta berbagai sebutan Al-Ikhlas dengan surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Selain itu, kelima sebutan di atas tadi juga diketahui tidak mempunyai sandaran riwayat. Semuanya muncul sebagai hasil ijtihad para pakar dengan memperhatikan berbagai faktor yang melingkupi surat ini, baik sebab turunnya, kandungannya, maupun kata kunci di dalamnya. Pada masa penyebaran Islam di Mekah, kaum Quraisy yang menentang Rasulullah SAW tak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Sebab turun atau asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun berkaitan dengan kokohnya tekad Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam. Orang-orang kafir Quraisy yang ingin menggagalkan dakwah Rasulullah mencari cara lain untuk merayu beliau. Mahmud Arif dalam menyelami makna kewahyuan kitab suci 2009 menyatakan bahwa Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, dan Aswad bin Abdul Muthalib menegosiasi Nabi Muhammad SAW untuk saling menyembah Tuhan mereka. Gerombolan orang kafir itu berkata bahwa mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan Nabi Muhammad SAW juga menyembah berhala-berhala mereka. Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti menuliskan dalam kitab Tafsir Al-Jalalain 1997 bahwa permintaan orang kafir kepada Rasulullah adalah menyembah berhala selama setahun. Surat Al-Kafirun turut sebagai penegas bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak akan pernah menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerukunan dan toleransi dalam Islam dijunjung tinggi selama tidak tercampur dengan kemurnian akidah dan tauhid. Surat Al-Kafirun bukan hanya mengisahkan tentang orang-orang kafir dari kaum Quraisy, melainkan juga tentang sikap umat muslim kepada pemeluk agama lain. Setiap surah di dalam kitab suci Al-Quran memiliki beragam keutamaan bagi kehidupan muslim. Begitu pula dengan surat Al-Kafirun yang memiliki keutamaan apabila diamalkan sehari-hari. Selain itu, surat Al-Kafirun juga memiliki keutamaan yang istimewa lainnya. Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam buku Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan beberapa keutamaan dari membaca surat Al-Kafirun. Hal ini disampaikan berdasarkan beberapa sumber, yaitu yang pertama, memiliki pahala sepadan khatam Al-Quran apabila dibaca 4 kali. Keutamaan membaca surat Al-Kafirun sebanyak 4 kali, maka pahalanya sama seperti khatam Al-Quran. Karena keutamaan membaca surat Al-Kafirun, Nabi Muhammad SAW sering mengamalkan surat Al-Kafirun saat sholat sunnah. Ibnu Umar bersabda, Qul Huwallahu Ahad menyamai sepertiga Al-Quran dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun menyamai seperempat Al-Quran. Beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW membaca kedua surat itu dalam 2 rakaat fajar. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Ya'la Hasan. Yang kedua, mendapatkan pahala seperempat Al-Quran. Keutamaan surat Al-Kafirun yang tak kalah istimewa adalah karena pahala yang diperoleh saat membaca surat Al-Kafirun setara dengan membaca seperempat Al-Quran. Seperti yang diriwayatkan Ibnu Umar, Qul Huwallahu Ahad menyamai sepertiga Al-Quran dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun menyamai seperempat Al-Quran. Beliau Rasulullah Muhammad SAW membaca kedua surat itu dalam 2 rakaat fajar. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, memperkuat keimanan. Dalam surat Al-Kafirun ditegaskan bahwa tiada hal yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca surat Al-Kafirun, maka memperkuat iman dan menjadi cara untuk menjauhi diri dari hal-hal musyrik. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tidak ada dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul Ya Ayyuhal Kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebasan dari kemusyrikan. Yang keempat, menegaskan toleransi beragama dalam surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan perihal toleransi antar umat beragama, seperti yang tertuang dalam ayat terakhir dalam surat Al-Kafirun, yang artinya, untukmu agamamu
dan untukku agamaku. Sikap toleransi yang dimaksud adalah sikap tidak memaksakan keyakinan umat muslim terhadap keyakinan umat non-muslim, karena Islam tidak mengajarkan dengan paksaan. Yang kelima, menghilangkan kemusyrikan. Surat Al-Kafirun juga dapat menyadarkan seorang dari kemusyrikan karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ja'far alaihissalam berkata, bacalah surat 7 kali dalam satu hari untuk menjaga iman, dan barang siapa membiasakan membacanya pada waktu matahari terbit dan terbenam, maka ia akan dilindungi dari keraguan, kesyirikan, dan keyakinan yang buruk. Yang keenam, menghindari gangguan iblis. Surat Al-Kafirun adalah surat yang paling ditakuti oleh iblis. Sesuai yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tidak ada dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul ya ayyuhal kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebasan dari kemusyrikan. Yang ketujuh, membangun keberanian menghadapi orang kafir. Di dalam surat Al-Kafirun terdapat makna bahwa umat muslim harus siap melawan dan menentang orang-orang kafir, bahwa agama Islam tidak bisa disamakan dengan agama mereka. Orang-orang Islam dan orang-orang kafir tentunya berbeda, dan hal ini ditunjukkan dalam surat Al-Kafirun. Nomor 8, pembela antara Islam dan kafir. Surat Al-Kafirun menjadi pembeda antara Islam dan kafir. Hal ini ditunjukkan oleh ayat tersebut bahwa apa yang disembah, diikuti, dan apapun yang menjadi aturan Islam tidak sama dengan apa yang mereka atau orang kafir yakini. Mereka tidak dapat menjadi seorang muslim, dan seorang muslim tidak bisa menjadi mereka. Inilah keutamaan ayat ini, sehingga menjadi identitas dan pembeda antara muslim dan bukan. 9. Membangun keoptimisan Islam. Surat Al-Kafirun dalam sejarah dulu juga menjadi suatu penyemangat dan pembangun optimisme agar umat Islam tidak takut dan tidak gentar dalam melawan kekafiran. Semuanya dilakukan agar Islam menang dan dapat memberikan rahmatan lil alamin bagi semesta alam. Yang ke-10, istirahat lebih tentram. Mari mulai sekarang amalkan dengan membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Keutamaan surat Al-Kafirun lainnya yakni secara tidak sadar ini akan membuat kualitas istirahat menjadi lebih baik. Surat ini sering dijadikan sebagai bacaan menjelang tidur, sebagai isyarat seseorang muslim melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini agar saat menutup mata dan terbangun di pagi hari terhindar dari kekufuran dan kesyirikan. Tidak hanya itu, semoga tidur di malam hari terhindari dari mimpi buruk syaitan. Yang ke-11, menyimpan segudang pahala. Ketahuilah bahwa keutamaan dari surat Al-Kafirun lainnya yakni berkaitan tentang pahala. Dalam Islam, istilah pahala merujuk dari bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan ajar. Adapun arti dari pahala ini yakni sebuah imbalan atas ketaatan terhadap Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Membaca dan mengamalkan surat Al-Kafirun dipercaya dapat melipat gandakan pahala untuk pembacanya. Ajarkan sesuai bacaan surat Al-Kafirun pada anak. Ke-12, kesohihan dalam ibadah. Rasulullah mengamalkan surat Al-Kafirun dalam setiap ibadah subuh dan maghrib. Keutamaan yang dapat dirasakan yakni sebagai pelengkap kesohihan sebuah ibadah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, tak terhitung aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi 431 dan disahihkan Al-Albani. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun cara mengamalkan surat Al-Kafirun sesuai dengan isi pokok atau kandungannya yakni sebagai berikut. Saling menghargai antar pemeluk agama dalam menjelaskan atau melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Surat Al-Kafirun juga terdapat beberapa keutamaan. Salah satunya bisa mendapatkan pahala seperti khatam Al-Quran, saling menghargai dan setia kawan kepada semua teman-teman tanpa membedakan agama, suku, dan ras, saling berbagi dan tolong-menolong dalam kegiatan sosial antara pemeluk agama, saling menghargai dan memberi maaf atas kesalahan orang lain, menumbuhkan semangat gotong royong dan istiqomah dalam akidah dan ibadah Islamiyah. Membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur merupakan bagian dari kajian Islam ilmiah, fikih, doa, dan zikir yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain.
kajian tentang membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum tidur adalah membaca surat Al-Kafirun 1 kali. Nomor urut surah ini dalam mushaf Al-Quran adalah nomor 109, terletak di juz 30, jumlah ayatnya sebanyak 6 ayat. Dari Farwah bin Naufal, dari ayahnya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Naufal, "Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, lalu tidurlah sesudah engkau selesai membacanya. Sungguh itu adalah bentuk terlepas diri dari kesyirikan." Hadis riwayat Abu Daud. Isnad hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Ibnu Hajar. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW untuk sahabat ini, dan perintah dari Nabi Muhammad SAW berlaku untuk semua umatnya. Kita tahu syirik adalah dosa yang paling besar, maka kita diperintahkan untuk berlepas diri atau mendekat saja tidak boleh apalagi melakukan. Agar kita bisa senantiasa mengingat prinsip itu, maka setiap malam kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Renungan kandungan surat Al-Kafirun. Tema umum surat mulia ini adalah pemaparan prinsip baro'ah atau penolakan berlepas diri dari kekufuran dan para penganutnya, serta penegasan akan tamayus atau total antara Islam dengan kesyirikan. Ibnu Abbas radhiyallahu an menerangkan di dalam Al-Quran tidak ada yang lebih menjengkelkan dan dibenci iblis dibanding surat Al-Kafirun, karena isinya adalah tauhid dan penolakan terhadap syirik. Ayat-ayat dalam surat Al-Kafirun datang untuk mempertegas tema umum surat mulia ini. Karena tema tersebut sangat urgen dan prinsipil, maka didukunglah dengan berbagai penegasan berikut. Penegasan pertama, di ayat ke-1, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, untuk memanggil orang-orang kafir dengan panggilan, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Padahal Al-Quran tidak biasa memanggil mereka dengan cara yang belak-belakan semacam ini. Yang lebih umum digunakan dalam Al-Quran adalah kitab sapaan atau semacam "Ya ayuhan nas" atau "wahai sekalian manusia" dan semisalnya. Yang kedua, penegasan yang kedua, pada ayat kedua, "La a'budu ma ta'budun," dan ayat keempat, "Wala ana abidu ma abatum." Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyatakan secara tegas, jelas, dan terbuka kepada mereka dan tentu sekaligus kepada setiap orang kafir sepanjang masa bahwa beliau tidak dibenarkan sama sekali menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Penegasan ketiga, di ayat ketiga, "Wala antum abiduna ma'abud," dan kelima, "Wala antum abiduna ma'abud." Allah memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk menegaskan juga dengan jelas dan terbuka bahwa orang-orang kafir pada hakikatnya tidak akan pernah benar-benar menyembahnya, di mana hal ini bisa pula kita pahami sebagai larangan atas orang kafir untuk ikut-ikutan melakukan praktek peribadahan kepada Allah, sementara mereka masih berada dalam kekafirannya. Mereka baru boleh melakukan berbagai praktek peribadahan tersebut jika mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Sebab tidak ada manfaatnya untuk mereka ikut-ikutan menjalankan praktek peribadahan Islam selama mereka belum memegang kunci masuk Islam, yakni syahadat. Penegasan keempat, Allah lebih menegaskan hal kedua dan ketiga di atas dengan melakukan pengulangan ayat, di mana kandungan mana ayat kedua, "La a'budu ma ta'budun," diulang dalam ayat keempat, "Wala ana abidu ma abatum," dengan sedikit perubahan redaksi nas, sedang ayat ketiga, "Wala antum abiduna ma a'bud," dan diulang dalam ayat kelima, "Wala antum abiduna ma a'bud," dengan redaksi nas yang sama persis. Adanya pengulangan ini merupakan peniadaan atas realitas sekaligus larangan yang bersifat total dan menyeluruh yang mencakup semua waktu yang lalu, kini, yang akan datang, dan selamanya, serta mencakup seluruh bentuk dan macam peribadahan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.